pada malam ini saya ingin mengutip sebelum saya tutup satu tulisan dari kitab buku Ustadz Salim Afila yang sangat istimewa di halaman 151. Sabar dulu, sabar. Kalau Ustadz Hidayat kan biasa begitu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para asatid yang saya cintai, yang semoga kelak di surga kita akan bersama-sama dengan beliau semua. Hadirin hadirat calon jamaah haji yang saya cintai, puji syukur pada malam hari ini kita dipertemukan dalam keadaan yang sangat istimewa. Ditulis di belakang kita, menggali spirit dan inspirasi dari kelahiran Rasulullah SAW dan Hari Pahlawan dan launching novel Diponegoro, Sang Pangeran dan Janisari Terakhir. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini tidak pulang kecuali membawa spirit yang telah kita gali bersama para asatid. Amin ya rabbal. Sementara saya pakai dulu samurainya. Oh ya Chris, 2 hari yang lalu baru pulang dari Jepang, jadi masih jantan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, saya tadi sangat tergugah mendengar Ki Roni Sadewo membawa kisah tentang Diponegoro. Maka perkenankan saya juga membawa kisah kelahiran dari kakek kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Digubah syair ini oleh Al-Imam Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau mengatakan dalam sebuah syairnya, Fi rabi awalil abraq baruz nur toha الحبيب الذي في الحشر بهنا تباها الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على طب القلوب دواها اللهم صل على محمد في ربيع أول الأبرق برز نور طه الحبيب الذي في الحشر بهنا تباها. Di Rabi awal ini telah kembang Nur Toha, cahaya dari Nabi Muhammad SAW, kekasih Al-Habib, kekasih Alladhi yang fil hasyr kelak di yaumil qiyamah. Karena orang Yaman kadang-kadang menghilangkan nahunya dalam daruratus syair, yang mengatakan bihi dijadikan Al-Habib alladhi fil hasyr natabaha, kekasih yang nanti yaumil qiyamah kita akan berbangga dan akan sukses insyaallah berkah dari Nabi Muhammad yang membawa tangan kita semua insyaallah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW dilahirkan di bulan yang mulia ini, dan subhanallahnya saya sengaja waktu mau dilahirkan ibu saya gak keluar sampai pas Senin 12 Rabiul Awal 1401. Di Senin 12 Rabiul Awal, cuman bedanya kalau Rasul Qubail al-Fajr sebelum subuh, kalau saya setelah subuh. Ya meleset sedikit lah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwa kelahiran Rasul SAW ini menjatuhkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah, memadamkan api Persia yang sudah bergejolak selama 1000 tahun. Dan dengan lahirnya Rasul, semua umatnya ini mendapatkan kesempatan lebih mudah untuk memasuki surga. Dan para sahabat Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Salim Amita tadi, karena Nabi Muhammad tidak hanya mengajarkan umatnya untuk iktikaf saja, tapi Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan mereka berdagang. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan mereka untuk ithar, yaitu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Maka seorang Bilal yang mencintai Nabi Muhammad SAW itu pernah dihajar oleh Umayyah.
ditaruh di atas padang pasir, di atas perutnya diberi batu, tubuhnya dicambuk, dan dia hanya mengejek ke Umayyah ketika dia diancam, kalau engkau tidak kembali menyembah berhala, maka engkau akan mati di tangan saya. Apa kata Bilal? Ahadun ahad. Koyok ngudang arek cilik. Seperti ibu tadi yang ya jari burine gak logo-logo kan. Seorang ibu yang menimang anaknya, itulah gaya Bilal menimang Umayyah. Diancam, kalau kamu tidak selesai akan saya bunuh kamu. Kamu berhenti menyembah Allah, kembali menyembah berhala, atau kamu akan mati di tangan saya. Apa dikatakan? Ahadun ahad. Ini wajah hancur, hadirin. Apa dia kata? Ahadun ahad. Allah. Ketika itu ditanya oleh para sahabat yang lain, kamu kok kuat? Iya, saya waktu itu terbayang wajah Nabi Muhammad sehingga hilanglah semua rasa sakit saya. Itulah mereka. Ada lagi seorang sahabat perempuan, ini banyak akhwat, ada seorang yang bernama Sumayyah. Dia menanti pasukan Islam itu yang berperang. Sebagaimana Pangeran Diponegoro berperang, berjihad membela Islam, para sahabat Rasul juga berperang membela agama Islam supaya kita bisa duduk seperti ini. Duduknya kita di sini ini juga berkat dari peperangan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun ketika mendengar Sumayyah, di situ dikatakan, wahai Sumayyah, sabarlah, ayahmu sudah meninggal. Apa yang dikatakan? Saya tidak tanya ayah saya, Rasul bagaimana? Dikatakan, Rasul ada di belakang. Datang lagi orang yang lain mengatakan, Sumayyah, sabarlah, anakmu sudah meninggal. Saya tidak tanya anak saya, Rasul bagaimana? Datang lagi seorang yang lain mengatakan, wahai Sumayyah, sabarlah, bahwa saudaramu sudah meninggal. Saya tidak tanya saudara saya, Rasul bagaimana, masih hidup atau tidak? Terakhir dari belakang muncullah seorang yang berwajah indah, Nabi Muhammad SAW, yang dari wajahnya itu sinar cahaya yang luar biasa indahnya, yang dari keringatnya ini bau misik yang sangat indah. Tersenyum melihat Sumayyah yang di sana sambil mengatakan, ya Rasulullah, seluruh bencana ini akan hilang dengan melihat wajah. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitulah mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak diminta untuk sabar dicambuk seperti Bilal. Kita tidak diminta untuk sabar seperti Sumayyah. Yang diminta oleh para asatid ini tidak repot, cuman les wes saja. Dimulai dari yang kecil-kecil, jangan buang sembarangan. Allah itu tidak minta yang berat ke kita. Kalau Anda tidak bisa sholat berdiri, ya duduk. Kalau tidak bisa duduk, ya tidur. Dan seterusnya. Anda tidak bisa puasa di bulan Ramadan, ya dikodok. Anda berpikiran jauh seperti saya tadi, ya sholat jamak langsung kosor 4 jadi 2, 3 jadi 1,5. Apa yang repot dari agama ini? Tidak ada yang repot. Tidak ada yang repot. Tidak ada yang repot dalam agama ini. Mosok karo rek guyon ada. Gua akhirnya dilakoni temenan darah. Tidak ada yang repot di agama ini. Malam ini kita memperingati kelahiran Rasul dan bagaimana perjuangan dari Pangeran Diponegoro. Alhamdulillah Ustaz Umar minta bertahan di sini. Mungkin berat bagi beliau, tapi alhamdulillah. Ya, pelan-pelan masuk ke beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pada malam ini saya ingin mengutip sebelum saya tutup satu tulisan dari kitab buku Ustadz Salim Afila yang sangat istimewa. Di halaman 151. Sabar dulu, sabar. Kalau Ustaz Hidayat kan biasa begitu. Dekat beliau ini nular ilmunya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Dekat beliau niru senangnya dengan Al-Quran, insya Allah. Dekat beliau senang untuk ibadah, insya Allah. Amin. Di bagian ke-10, kisah itu di Mekah 14 April 1803. Di situ Ustadz Salim Afila mengutip setelah selesainya haji, maka orang-orang sudah mulai mengisi Masjidil Haram dengan taklim-taklim dan halakoh-halakoh. Benar Ustaz, nggih? Ada di tempat Wakaf Mataraman. Wakaf Mataraman ini adalah satu tempat yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono yang ke-1 pada tahun 1788.
25 tahun sebelum kejadian di 14 April 1803. Dikisahkan di dalam buku itu bahwa wakaf Mataraman itu semakin ramai dengan adanya seorang alim, dengan beberapa ulama dan santri Ashabul Jawin yang memenuhi wakaf Mataraman. Di takliknya, apa taklik itu bahasa Indonesia? Catatan kaki, footnote. Di catatan kakinya ditulis bahwa sampai Kiai Ahmad Dahlan masih menangi wakaf Mataraman tersebut. Benar gak? Kemudian setelah itu tidak tahu entah kemana. Dan insya Allah wakaf Mataraman itu semoga bisa turun di Masjid Jogokarya. Bersama para ulama dan Ashabul Jawin, santri-santri yang istiqomah ini, marilah kita meniru apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad. Marilah kita berkorban dengan seperti para sahabat. Marilah kita tiru perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah yang seperti itu. Maka malam ini saya spesialkan pakai keris, pakai serban, pakai imamah. Semoga ditulis sebagai orang yang mengikuti Nabi Muhammad dan juga mengikuti para ulama. Di antaranya adalah Pangeran Diponegoro. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada para asatid yang telah hadir dan juga mewarnai malam ini yang luar biasa. Hadirin hadirat, saya ulang lagi, tanpa antum majelis ini akan jadi tidak indah. Kalau kita hadir semua ini di depan dan antum tidak ada hadir sama sekali, tanpa antum majelis malam ini tidak akan indah. Semoga Allah membawa kita semua ke dalam surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.